Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu pengantar studi Islam Ibu Mutmainnah SEME dan juga para teman-teman saya yang berbahagia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri atas saya sendiri, Nailatul Karimah, sebagai moderator, dan juga teman saya, Nova Puspita, sebagai presentator pertama, dan juga Nanda Novia sebagai presentator kedua. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Ilmu Filsafat Islam. Untuk presentator pertama, Nova Puspita untuk menjelaskan presentasinya. Pengertian filsafat Islam. Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Sebelum lebih lanjut membicarakan filsafat Islam terlebih dulu, perlu ditegaskan apa yang dimaksud dengan filsafat Islam di sini. Filsafat Islam dimaksudkan adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Seperti juga pendidikan Islam adalah dimaksudkan pendidikan dalam perspektif orang Islam. Sejarah filsafat Islam. Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai filsafat Islam, memaparkan sejarah lahirnya filsafat Islam merupakan suatu tindakan yang sangat penting. Tujuannya untuk mencari bukti-bukti yang valid seputar persoalan sejarah pemikiran umat Islam pada umumnya. Secara historis, tarik-menarik kepentingan bahwa filsafat itu murni atau tidak murni dari Islam adalah fakta yang tak bisa dihindari. Sesudah abad ketiga, tidak muncul pemikiran yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani sampai akhirnya tampil kaum Neoplatonis kurun abad ketiga Masehi. Jika membuka ulang sejarah peradaban dunia, masa setelah Aristoteles adalah masa kejayaan Alexander Agung, kaisar Romawi yang pernah menjadi murid Aristoteles. Keluarga Bermak dikenal sebagai keluarga yang gemar pada ilmu pengetahuan serta falsafat dan condong pada paham Mu'tazilah. Pada mulanya yang dipentingkan ialah buku-buku mengenai kedokteran, tetapi kemudian juga mengenai ilmu pengetahuan lain dan falsafat. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk teman saya, presentator kedua, Nanda Novia, untuk menjelaskan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Novia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga dan keempat. Baik, langsung saja materi yang ketiga yaitu model penelitian filsafat Islam dari M. Amin Abdullah. Amin Abdullah mengambil bidang penelitiannya pada masalah filsafat Islam. Dalam penelitian beliau yang bercorak deskriptif yaitu penelitian yang mengambil bahan-bahan kajiannya pada berbagai sumber, baik yang ditulis oleh tokoh yang diteliti itu sendiri maupun sumber yang ditulis oleh orang lain. Mengetahui tokoh yang ditelitinya itu, beliau melakukan meneliti melalui pemikiran dari dua tokoh, yakni Imam Ghazali dan Immanuel Kant, khususnya di bidang etika. Materi yang keempat yaitu para tokoh filsuf-filsuf Muslim. Yang pertama adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Sabbah bin Imron bin al-As-Sa'ad bin Qais al-Kindi. Beliau biasa disebut Ya'qub, lahir pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di Kufah. Keturunan dari suku Qais dengan gelar Abu Yusuf atau bapak dari anak yang bernama Yusuf.
kedua yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nas Muhammad bin Tarkan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan, di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran, dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khalifah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Kota Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah dikuasai oleh golongan Bani Buwai pada tahun 334 Hijriah, dan kekuasaan mereka berlangsung terus sampai tahun 447 Hijriah. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.